Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Transport Aktif. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Izati Kistimut Maina sebagai moderator dan rekan saya Oktarina Fitri Salsabila, Zizki Juanda Zain, dan sungguh sebagai materi Marwaza Pratama. Baiklah, di sini penjelasan pertama yang akan dijelaskan oleh Oktarina Fitri Salsabila. Jadi, transport aktif ini merupakan pergerakan atau perubahan yang menggunakan energi untuk mengeluarkan dan memasukkan ion-ion dan molekul melalui membran sel yang bersifat permeabel dengan tujuan memelihara keseimbangan dalam molekul kecil di dalam sel. Sifat utama dari transport aktif ini adalah sebagai untuk melawan gradien konsentrasi. Adapun fungsi-fungsi transport aktif, yang pertama itu untuk memelihara keseimbangan di dalam sel. Nah, yang kedua itu untuk memasukkan benda yang berukuran kecil atau benda yang terlarut di dalam sel ekskresi. Selanjutnya, dapat mengeluarkan zat sisa yang sudah tidak berguna lagi bagi tubuh, contohnya itu karbon dioksida, dan juga bisa mengeluarkan zat sisa yang masih berguna bagi tubuh, contohnya itu enzim dan hormon. Ciri-ciri pada transport aktif yaitu 1. Arah penggerakan dilakukan di daerah yang memiliki konsentrasi terbilang tinggi menuju daerah konsentrasi rendah. Yang kedua, hipotonis atau hipertonis atau arah perpindahan. Yang ketiga, glukosa dan asam amino. Yang keempat, membutuhkan energi, dan yang terakhir adalah prosesnya berjalan satu arah. Jenis-jenis transport aktif ada 2 macam, yaitu endositos dan ekositos. Penjelasan dan jenis endositos. Endositos adalah suatu transport makromolekul dan materi yang sangat kecil di dalam sel dengan cara membentuk vesicula baru dengan membran plasma. Jenis endositos. Fagositos, pemakanan seluler. Penjelasan eksositos. Eksositos adalah sebuah mekanisme transport molekul besar seperti protein dan mikael. Adapun contoh dari transport aktif di sini ialah terbuangnya kotoran dari sel ke darah dan masuknya mineral dari tanah ke akar tanaman, ke sitoplasma sel darah merah manusia, membran sel, dan penyerapan glukosa di usus. Mas Becker, Bunga yang berkelopak putih. ya. Yes. Ini adalah air yang dicampur dengan wantek. Ya, pewarna makanan sudah dapat belum? Pakaian. Nah, Bunga ini bisa menyerap air yang berwarna hijau tersebut. dan akan merubah warna bunganya bunganya yang tadinya putih akan berubah menjadi warna hijau karena menyerap air dari wantek. Untuk melihat bagaimana hasil dari transport aktifnya, kita perlu menunggu beberapa jam kemungkinan. Di sini saya akan membuka sesi tanya jawab maksimal untuk 3 orang penanya. Yang ingin bertanya silakan mengangkat tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Rizky Salsabila. Nah, pertanyaan saya di sini, mengapa transport aktif ini memerlukan energi dalam prosesnya? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya pertanyaan Nabila adalah mengapa transport aktif memerlukan energi dalam prosesnya. Jadi di sini transport aktif itu memerlukan energi karena memindahkan molekul dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi atau melawan gradien konsentrasi. Nah, gradien konsentrasi ini termasuk sifat utama transport aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membantu menjawab pertanyaan dari Nabila yang dilemparkan kelompok 2. Oke, tadi Nabila menanyakan mengapa transport aktif membutuhkan energi, sedangkan transport pasif tidak.
Itu jawabannya, transport aktif membutuhkan energi karena mengangkut molekul biokimia dari gradien konsentrasi rendah ke gradien konsentrasi tinggi. Nah, akan tetapi transport pasif tidak memerlukan energi karena prosesnya berlawanan dengan transport aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya kepada kelompok 2. Mengapa transport aktif tidak terjadi pada sel mati? Mengapa transport aktif tidak terjadi pada sel mati? Sekian, terima kasih. Baiklah, pertanyaan dari Andila akan dijawab oleh Mikael. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara M. Andila Saputra dari kelompok 1. Nah, di sini bertanya, mengapa transfer aktif tidak terjadi pada sel mati? Nah, jawabannya itu transfer aktif berjalan sangat cepat dan sesuai kebutuhan sel, sedangkan transfer pasif berjalan dengan lambat dan menjaga keseimbangan sel secara otomatis. Demikian, apakah saudara M. Andila Saputra mengerti? Jadi kesimpulan di sini itu kan ada yang bertanya tentang mengapa transfer aktif ini memerlukan energi dalam prosesnya, dan apakah transfer pasif juga memerlukan energi. Dan Nabila juga bertanya lagi, perbedaan apa yang menyebabkan transfer aktif dan transfer pasif ini, Perbedaan apa yang menyebabkan transfer aktif itu membutuhkan energi, sedangkan transfer pasif itu tidak membutuhkan energi. dan dari pertanyaan Andila tadi tuh kayak mengapa transfer aktif tidak terjadi pada sel mati. Poinnya di sini itu transfer aktif itu kan merupakan transfer yang melewati membran yang melawan gradien konsentrasi. Itu merupakan salah satu sifat utama dari transfer aktif, sehingga memerlukan energi. Sedangkan transfer pasif itu adalah transfer zat yang terjadi tanpa memerlukan energi dan dan berlangsung secara spontan karena adanya perbedaan tekanan atau konsentrasi. Demikianlah presentasi dari kelompok 2. Kami akhiri. Wassalamualaikum